mendengar firman-Mu. Kami persilahkan kekuatan kuasa ilahi-Mu mengurapi setiap kami, sehingga setiap pribadi berjumpa dengan Tuhan. Kami boleh mengalami hal-hal yang luar biasa bersama Tuhan. Dari awal sampai akhir pemberitaan firman Tuhan, pengurapan Tuhan secara pribadi mengalir buat kami semua. Urapi hamba-Mu, Tuhan ditinggikan, Tuhan dimuliakan lewat kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu pagi ini. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Selamat pagi. Tuhan kiranya memberkati kita semua dan Tuhan menyertai kita semua. Kita ada di dalam bulan Agustus dan sudah beberapa kali kita memperingati hari kemerdekaan, meskipun dengan situasi warna yang berbeda-beda. Begitu juga dengan tahun ini, dengan situasi warna yang berbeda-beda. Dan satu hal yang perlu kita ingat, para leluhur kita memberikan kemerdekaan buat kita, agar kita boleh mengisi kemerdekaan ini dengan semakin mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan mengasihi bangsa ini. Lebih daripada itu, satu warisan yang diberikan kepada kita yang perlu kita teladani. Demikian juga buat kita sebagai orang tua yang memiliki anak cucu, maka kita harus memulai berpikir, kita harus memulai sesuatu yang bisa kita wariskan untuk anak cucu kita, yang akan membawa mereka sukses berhasil di dalam hidupnya. Warisan apa Bapak Ibu pada umumnya yang diberikan kepada kita, yang ditinggalkan kepada orang tua kepada anak-anaknya? Pada umumnya mereka memberikan warisan harta, uang mungkin banyak. Tetapi satu hal yang perlu kita pahami, warisan harta kekayaan uang yang ditinggalkan atau diberikan kepada anak cucu dan kasih Tuhan, jika uang itu tidak diputar, maka uang itu akan secepatnya habis. Tidak bisa abadi, tidak bisa langgeng. Ada juga orang yang mewariskan pendidikan, karena dengan pendidikan yang memadai agar anak-anaknya bisa bergelut dengan berjuang dengan keadaan zaman ini. Itu bagus, itu baik dan itu luar biasa. Karena pendidikan akan membawa anak-anak sukses dan berhasil, dan akan membawa mereka boleh meraih sesuatu apa yang mereka impikan. Tetapi di zaman sekarang, saudara kasih Tuhan, itu semua tidak menjamin bahwa orang yang memiliki pendidikan tinggi yang akan sukses berhasil, tidak. Jika tidak disertai oleh Tuhan, tidak bersama Tuhan, segala sesuatu yang ada dalam dunia ini adalah sia-sia. Lalu warisan apa yang mendasar dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yang harus kita wariskan kepada anak cucu generasi kita? Dan warisan apa yang telah kita terima dari para leluhur kita? Mungkin Bapak Ibu berkata, orang tua saya tidak memberi teladan yang baik, orang tua saya tidak memberi warisan yang baik, bahkan mungkin orang tua saya belum percaya kepada Tuhan, jadi tidak mungkin mereka memberikan contoh teladan tentang kerohanian baik. Tetapi satu hal yang tidak bisa kita pungkiri, mungkin orang tua biologi kita tidak memberikan teladan yang baik buat kita, tetapi firman Tuhan ini ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang menjadi teladan dalam kehidupan kita. Mereka adalah orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil, dan mereka adalah orang-orang yang meninggalkan warisan buat kita. Meskipun mereka pernah gagal jatuh bangun dalam sebuah pengiringan kepada Tuhan, bahkan mereka jatuh bangun dalam iman, tetapi di dalam Alkitab ini ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang bisa menjadi contoh. Ketika mereka gagal, ketika mereka jatuh, mereka bangun lagi, bangkit lagi. Dan kita bisa menteladani dari orang tua rohani kita yang bisa menjadi panutan buat kita. Mari kita akan membaca firman Tuhan pagi hari ini. Saya mengambil satu tema, teladan hidup. Kita harus menjadi teladan. Kita harus menteladani Ibu Bapak Saudara kasih Tuhan. Teladan apa yang bisa kita wariskan kepada generasi kita, generasi selanjutnya, dan keteladanan apa yang bisa kita ambil dari para leluhur rohaniwan kita, dari tokoh-tokoh Alkitab, tokoh-tokoh firman Tuhan yang memberikan kepada kita satu panutan, satu tuntunan untuk mencapai kehidupan yang luar biasa dan dahsyat. Nah, ayat-ayat firman Tuhan ini akan memberikan kepada kita contoh-contoh sebuah keteladanan. 2 Timotius pasal 1 ayat 3 sampai
ayat yang kelima. 2 Timotius pasal yang ke-1 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Surat Timotius 1 dan 2 itu ditulis oleh Rasul Paulus. Paulus menulis surat 1-2 Timotius dan diberikan kepada muridnya, diberikan kepada anak didiknya, diberikan kepada orang yang dimentori yang bernama Timotius. Timotius ini adalah murid anak didik dari Rasul Paulus, anak rohani dari Rasul Paulus. Itu sebabnya antara Timotius dan Rasul Paulus itu punya satu hubungan yang luar biasa. Kita melihat, kita membacanya 2 Timotius pasal yang ke-1 ayat yang ketiga dulu. 1, 2, 3. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam apa saudaraku? Permohonanku, baik siang maupun malam. Jadi luar biasa. Paulus dalam doa-doa pribadinya selalu mengenang, selalu mengingat Timotius yang ada di dalam hatinya. Selanjutnya ayat yang keempat katakan, dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Ini satu hubungan yang harmonis, satu hubungan yang indah antara atasan dan bawahan, antara murid dan guru. Dan oleh karena sesuatu yang mereka harus berpisah, karena tugas, karena tanggung jawab, mereka harus berjauhan. Tetapi ayat ini berkata, Paulus mengungkapkan, Paulus memberitahukan, aku selalu mengingat, selalu mengenang cucuran air matamu. Berarti ada satu pergumulan, ada satu penderitaan, ada satu kesulitan, ada satu perjuangan hidup, sehingga Timotius mengeluarkan air mata oleh Tuhan. Dan Paulus mengatakan, aku rindu, aku ingin berjumpa denganmu agar penuhlah sukacita. Wahai dasar dan luar biasa, saudara-saudara, seperti seorang mentor dan mentinya, orang yang dididik, guru dan muridnya, saudara Tuhan. Ini satu hubungan yang harmonis, satu hubungan yang bagus. Anak saya Esther itu LDB, lulusan LDB. Dan ketika dia kuliah di Bandung masih sebagai anak LDB, lalu dimentori sebagai kasih Tuhan, dia menjadi menterinya. Dan sampai hari ini hubungan mentor dan menterinya itu masih terus berkelanjutan. Itu dasar dan luar biasa. Nah, ada satu hubungan yang harmonis yang membuat seseorang bisa mampu kuat ketika ada mentornya. Ini seperti Rasul Paulus dengan Timotius. Ya, nah dasar sudah kasih Tuhan. Mari kita akan melihat ayat selanjutnya, ayat yang kelima. Ayat yang kelima, sebab aku teringat akan apa saudaraku? Imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Unike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ada satu warisan leluhur yang luar biasa. Saya punya anak Lois. Ya, Lois itu seorang nenek, ya. Tetapi yang mewariskan iman kepada generasinya yang luar biasa. Setiap orang tua memberikan nama kepada anak-anaknya karena dia punya mimpi, dia punya kerinduan. Anakku yang pertama namanya Esther. Itu bintang, sudah kasih Tuhan, seorang ratu yang berjuang demi bangsanya, bahkan rela mati untuk bangsanya. Sebuah kemerdekaan yang dihadapi, yang dirindukan bagi bangsanya. Lalu anak saya yang kedua namanya Lois, adalah orang yang beriman. Waktu kami melahirkan kami kan berdua ya, suami saya memberi nama Lois karena dia punya kerinduan dari generasi ke generasi. Dari Lois ini akan melahirkan iman yang luar biasa, akan menumbuhkan iman bagi generasi ke generasi. Itu tujuan dari orang tua memberikan nama kepada anak-anaknya. Jadi punya satu tujuan dan punya satu harapan yang luar biasa. Baik, kok hilang? Masih lanjut saya, Mbak. Ya, ayat yang ke sampai mana lagi? 5, sekarang sampai yang ke-6.
6, 3, 2, 1. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan apa saudaraku, karunia Allah yang ada padamu oleh penumpang tanganku atasmu. Ayat yang ke-7. Maaf sebentar, ayatnya benar kan itu? Salah mbak, kelihatannya. Bentar, saya lihat lagi. Tadi di dalam 1 Timotius pasal 1 ya? Oh, 2 Timotius pasal yang ke-1 sampai ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Selesai berarti sudah. Baik. Keteladanan apa yang kita akan terima, bahkan yang sudah kita terima, dan yang akan kita berikan kepada generasi selanjutnya, kepada anak cucu, untuk anak-anak yang masih sekolah, adik-adik yang masih sekolah. Kalian bisa memberikan keteladanan kepada adik-adik generasi selanjutnya melalui apa saja. Dan firman Tuhan ini lengkap jawaban dari setiap kehidupan kita. Keteladanan apa yang bisa kita wariskan kepada generasi selanjutnya? Yang pertama melalui firman Tuhan yang kita baca tadi. Lalu setelah mewariskan iman kepada Unike telah mewariskan iman kepada Timotius. Jadi warisan yang kita berikan kepada generasi kita adalah warisan apa saudaraku? Iman. Keteladanan iman. Apa itu iman? Saudara Tuhan, mari kita akan lihat jawabannya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Yang tidak ada menjadi ada, yang tidak kelihatan menjadi nyata. Ini bicara tentang iman. Jadi iman ini akan mampu membawa kita sukses berhasil. Iman ini pula akan mampu menolong kita mengatasi, mengarungi dunia yang keras, dunia yang jahat ini. Iman ini pula akan membuat mujizat demi mujizat di dalam kehidupan kita. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak ada akan menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi sungguh luar biasa. Kita akan hidup dalam dunia supranatural. Kita akan hidup dalam dimensi ilahi. Kita mampu menerobos, bahkan kita mampu mengalami hal-hal yang luar biasa kalau kita memiliki iman yang hidup, iman di dalam Yesus Kristus. Nah, ini yang mampu membuat kita hidup di dalam sebuah kemenangan. Warisan iman, saudara-saudara. Harta bisa habis, kekayaan bisa ludes, pendidikan bisa tidak menentu, saudara-saudara. Tetapi kalau kita memiliki iman, iman ini akan menolong kita. Iman ini akan memampukan kita mendapatkan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi sungguh luar biasa, sangat penting. Nomor 1, warisan yang kita dapatkan dari para leluhur kita, tokoh-tokoh Alkitab adalah iman. Iman itu yang akan membimbing kita. Dan warisan yang akan kita berikan kepada generasi kita selanjutnya pula adalah iman. Yang selanjutnya di sini katakan, iman itu apa saudaraku? Melihat dan menerima yang tidak ada menjadi ada. Air dasar luar biasa, luar biasa. Saya selalu berkata kepada anak-anak saya tentang visi pribadi atau visi keluarga. Nanti ke depan kita mau seperti ini. Ke depan kita mau begini. Kami kumpulkan anak-anak, lalu kami ngomong tentang visi, kami ngomong tentang apa yang akan kita lakukan. Itu sesuatu yang belum ada, sesuatu yang belum nampak, sesuatu yang belum terjadi. Kita bicarakan, lalu kita berdoa, kita mengimani dari kasih Tuhan, sampai pada akhirnya apa yang kita mimpikan bersama dengan anak-anak itu menjadi kenyataan. Nah, ibu bapak saudara kasih Tuhan, Anda harus belajar bermimpi, memberikan mimpi kepada anak-anak kita. Mungkin anak-anak kita belum paham, dan apa kita ikut berdoa bersama-sama sebagai orang tua dalam Tuhan. Zamannya sudah beda, saudara. Ini zaman canggih, zaman pintar. Dan
Jadi kita harus juga pintar, saudara kasih Tuhan. Bukan hanya hal-hal lahiriah, tetapi tentang iman. Kumpulkan anak-anak. Apa rencana Bapak Ibu? Apa maunya Bapak Ibu? Bicara kepada anak-anak. Sehingga anak-anak bisa bersama-sama. Dan anak-anak dilatih, saudara kasih Tuhan, untuk belajar memegang rahasia iman. Nah, ini yang menjadi masalah. Kadang karena kita tidak belajar, tidak ngajari, tidak mendidik anak-anak kita sesuatu yang menjadi masih rahasia, atau hanya kita yang perlu tahu, hanya orang tua dengan anak-anak, yang menjadi masalah. Kadang anak-anak kita bocor, cerita, menceritakan ya, tentang apa rahasia keluarga kita. Ini berat. Itu sebabnya didik sedini mungkin. Ada yang bisa dibicarakan untuk orang lain, ada yang bisa diserahkan kepada orang lain, tetapi ada yang tidak bisa, yang disebut rahasia iman. Itu yang boleh tahu hanya kita, yang boleh tahu hanya keluarga, dan tidak boleh diceritakan kepada siapapun. Ajar didik tentang hal-hal rohani, nilai-nilai rohani kepada anak-anak kita, sehingga ketika kita menyampaikan mimpi, menyampaikan visi, Tuhan, sampai nanti kita ke arah mendapatkan itu semua, orang tidak mengerti, Tuhan. Itu hal-hal yang perlu kita didik, kita ajarkan kepada anak-anak kita. Jadi apa yang tidak mungkin, apa yang tidak masuk akal, yang akan menjadi sebuah kenyataan dengan iman. Iman luar biasa dan biasa. Mari kita akan melihat selanjutnya, Tuhan. Jadi ada banyak orang-orang sukses berhasil dalam firman Tuhan karena iman. Yang kedua, keteladanan yang kita dapatkan dari leluhur-leluhur kita, tokoh-tokoh Alkitab kita, adalah sebuah ketekunan. Demikian juga yang akan kita wariskan kepada generasi selanjutnya adalah ketekunan. Apa itu, saudara kasih Tuhan, ketekunan? Ketekunan itu artinya apa? Setia. Orang yang tekun itu adalah orang yang setia. Kita harus bertindak dan memperjuangkan apa yang menjadi mimpi, cita-cita kita dengan apa? Setia. Setiap kita punya mimpi, punya cita-cita. Anak-anakku yang dari Nias sampai ke Bawen, ya, karena punya mimpi untuk kuliah, punya mimpi untuk masa depan lebih baik. Bahkan beberapa anak saya tanya, nanti kalau kamu sudah selesai kuliah, kamu mau kemana? Kamu mau pulang Ibu? Pulang kemana? Ke Nias. Lalu ngapain? Mau bangun Nias. Oh, haleluya, puji Tuhan. Itu mimpi anakku. Itu mimpi. Demikian juga adik-adik semua yang sekolah, yang berjuang. Ya, kemarin sore atau 2 hari yang lalu, Ibu Fitri itu WA saya minta dukungan doa. Ibu minta dukungan doa ponakan saya supaya lulus kedokteran. Malam nanti akan pengumuman, dan haleluya, puji Tuhan. Lulus ya Ibu Fitri. Haleluya. Itu mimpi, sudah kasih Tuhan. Itu kerinduan. Nah, kita harus memperjuangkan itu semua. Ada yang rindu, ada yang bermimpi, ada yang punya cita-cita, ada yang punya iman, sudah kasih Tuhan. Perjuangkan dengan kesetiaan. Setia. Oh, pernah jatuh, tidak apa-apa. Oh, pernah gagal, tidak apa-apa. Jatuh bangun lagi, gagal bangun lagi. Pertahankan dengan sebuah kesetiaan, mimpimu akan engkau dapat. Ini bicara tentang ketekunan, sebuah warisan para pejuang kita secara jasmani, memerdekakan bangsa ini. Tidak sekaligus berperang mengusir penjajah selesai, tidak, saudara kasih Tuhan. Mereka jatuh bangun, berguguran, tidak terhitung berapa yang gugur di medan pertempuran demi mempertahankan, memperjuangkan sebuah kemerdekaan sampai didapatinya negara ini merdeka. Begitu gigihnya dalam perjuangan, begitu setianya sampai diraihnya sebuah kemerdekaan. Begitu pula dalam iman kita, saudara, dalam pertumbuhan rohani kita, adik-adik, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita mau tekun setia. Tekun artinya setia, saudara kasih Tuhan. Lalu yang kedua,
Tekun mempunyai arti yang sangat luas, saudara. Kita membaca 2 Timotius pasal yang kedua, ayat 3 sampai ayat yang ke-7. Ini arti sebuah ketekunan digambarkan 3 hal. Sebuah ketekunan itu artinya seperti seorang prajurit. Ketekunan kesetiaan juga digambarkan seperti seorang atlet olahragawan. Yang ketiga, ketekunan kesetiaan telah digambarkan seperti seorang petani. 3 hal ini satu sosok yang bisa kita teladani dalam kehidupan kita. Mari kita akan membacanya. 3, 2, 1. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ayat yang keempat, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak apa, saudaraku, memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Tahan dulu. Waktu saya sekolah Alkitab, kami sekolah Alkitab, lalu dalam pendidikan itu, ini ayat yang sangat mendasar. Dan ini ayat yang sangat menggembleng buat kami. Kamu tidak boleh mikirkan apa yang kamu makan, apa yang akan kamu pakai. Kamu tidak boleh memikirkan tentang uang. Kamu tidak boleh memikirkan tentang apa saja. Yang penting belajar, melayani, mengasihi Tuhan. Maka ayat ini, saudara kasih Tuhan, menjadi satu sorotan, panduan dalam kehidupan hamba-hamba Tuhan. Kalau kamu sudah mikirkan hal-hal jasmani, tentang apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai, tidak layak. Tidak layak. Seorang prajurit, kata firman Tuhan, tidak boleh memikirkan soal perut, tidak boleh memikirkan soal jasmani, sudah kasih Tuhan. Dan kami harus berjuang, harus mau menderita bersama dengan Kristus. Maka hal-hal yang lahiriah itu adalah tanggung jawab para komandan yang akan diberikan kepada kita. Jadi dahsyat luar biasa kalau kita mempelajari ayat firman Tuhan. Mari ayat yang kelima. Ayat yang kelima, dengan Tuhan, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila saudara kasih Tuhan bertanding menurut peraturan orang ragawan. Ayat yang ke-6. Ayat 6. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Ayat terakhir, ayat ke-7. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu apa, saudaraku? Pengertian dalam segala sesuatu. Tekun di sini memiliki arti lagi 3 hal. Yang pertama adalah pantang menyerah. Ini bicara tentang orang yang tidak mudah putus asa, tidak mudah kecewa. Yang kedua ya. Yang pertama, tekun artinya rajin, ulet dalam belajar, bekerja dan melayani. Yang kedua, pantang menyerah, sudah kasih Tuhan. Pantang menyerah artinya tidak mudah putus asa, kecewa atau marah, sudah kasih Tuhan. Jadi dalam hidup ini penuh warna-warni. Tidak ada orang yang sukses berhasil maka dengan mudahnya didapat. Mereka yang pernah dan yang sudah sukses berhasil itu adalah orang-orang yang pernah mengalami sebuah perjuangan dalam hidup kita. Mungkin jatuh bangun dalam iman, jatuh bangun dalam pengharapan, jatuh bangun dalam pengiringan Tuhan, gagal sering kasih Tuhan, tetapi mereka tidak menyerah, bangun lagi, bangkit lagi, tidak kecewa, tidak lemah, tidak marah sering kasih Tuhan, bangun lagi, bangkit lagi, mulai. Para pengusaha yang sukses berhasil, mereka juga bukan orang-orang yang pengusaha sekali langsung jadi tidak. Tetapi mereka juga mungkin banyak mengalami tantangan. Para pengusaha yang sukses berhasil sampai mereka bisa mencapai itu semua, sudah kasih Tuhan, karena tekun, karena ulet, karena rajin, sudah kasih Tuhan. Dan mereka mau belajar kembali, bangun lagi, bangkit lagi, belajar lagi,
Wah, ini kalau diartikan luas sekali sebenarnya Tuhan. Jadi dikatakan seorang olahragawan untuk bisa mencapai medali, mencapai hadiah, dia harus belajar dari kasih Tuhan. Dia harus terus melatih diri sampai pada akhirnya dia bisa menghadapi sebuah kemenangan. Dan dia harus mengikuti dalam sebuah pertandingan aturan yang ada supaya tidak najis dari kasih Tuhan. Nah, itulah kehidupan ini. Dan yang terakhir dikatakan apa saudara kasih Tuhan? Yang terakhir, teguh dalam sebuah keyakinan. Itu berarti kuat, tangguh, mantap dari kasih Tuhan. Jadi diumpamakan seperti seorang petani. Seorang petani sebelum dia menanam sesuatu, dia akan melakukan menggali atau menggarap sawah atau ladangnya. Dan dia tahu waktu dia harus menyangkul, waktu dia harus menanam, waktu dia harus menyiangi, dan sampai pada akhirnya dia bisa panen dari kasih Tuhan. Apa yang dia tabur, dia akan tuai dari kasih Tuhan. Ini pula kalau diartikan maknanya banyak. Kita harus belajar dari petani. Ini bicara tentang sebuah kesetiaan, sebuah ketekunan, sebuah ketulusan dalam mengusahakan apa yang ia cita-citakan, apa yang ia rencanakan, sampai pada akhirnya ia boleh mencapai sukses berhasil. Ini bisa bicara tentang hal-hal lahiriah, juga bisa bicara tentang hal-hal rohani dari kasih Tuhan. Iman kita kepada Tuhan, pengiringan kita kepada Tuhan, dan kita harus perjuangkan sampai kita menjadi sukses berhasil, sampai akhir hidup kita setia kepada Tuhan. Lalu sebagai kesimpulan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan baca bersama-sama. Kesimpulan firman Tuhan, kesimpulannya adalah 1, 2, 3. Jadilah teladan dalam hidup kita yang mampu apa saudaraku? Membawa pengaruh dan perubahan bagi hidup orang lain dan setia sampai akhir. Ini tujuan, maksud Tuhan melatih kita, mendidik kita untuk kita boleh tekun, agar hidup kita bisa mempengaruhi orang lain, hidup kita bisa merubah orang lain, hidup kita bisa memberkati orang lain menjadi berkat. Itu secara rohani sudah kasih Tuhan. Baru hal-hal yang jasmani akan mengikuti. Lebih daripada itu, kita harus tetap setia sampai akhir hidup kita. Dengan kesetiaan, maka kita akan mampu memberikan warisan keteladanan yang luar biasa kepada generasi kita selanjutnya. Itu sebabnya para tokoh-tokoh Alkitab, para leluhur firman Tuhan memberitahukan kepada kita untuk kita belajar dari mereka tentang kesuksesan mereka, tentang kegagalan mereka. Dan dengan demikian kita akan mengambil hikmahnya untuk kita boleh berjalan sesuai apa yang Tuhan mau. Kiranya melalui renungan firman Tuhan pagi hari ini, kita mau memiliki hidup yang bisa menjadi teladan bagi orang lain, bagi keluarga kita, bagi anak cucu generasi kita, bahkan bagi teman-teman kita. Tuhan memberkati. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Tadi satu pujian yang kita telah pujikan, Tuhan Yesus adalah satu-satunya perlindungan kita, kekuatan kita.